Hai learners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dua jenis teks berbeda yang biasa kalian gunakan di tingkat SMA. Sebenarnya, teks itu memiliki berbagai macam jenis, tetapi yang paling sering kita dapatkan atau yang paling umum itu ada di kelas 10 yang dimana dipelajari tentang descriptive text dan recount text. Kedua jenis teks ini selalu digunakan di kelas 10. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai descriptive text. Di dalam descriptive text ini ada beberapa unsur-unsur atau elemen-elemen yang memudahkan kita untuk mengerti lebih jauh tentang descriptive text. Yang pertama itu definition, yang kedua purpose, yang ketiga language feature, dan yang keempat generic structure. Next. Nah, sekarang kita beralih ke definition of descriptive text. A text which is say what a person or thing like. Jadi teks deskripsi ini menjelaskan tentang sesuatu, orang, benda, atau tempat secara lebih detail. Jadi objek yang dibicarakan itu bentuknya lebih spesifik, tidak secara general. Dia dideskripsikan lebih ke detailnya ya. Nah, yang kedua, about the purpose of the descriptive text. Purpose-nya itu yang pertama itu mendeskripsikan tentang seseorang, benda, dan tempat secara lebih spesifik. Dan yang kedua, mendeskripsikan secara partikular tentang seseorang, benda, dan tempat. Jadi, purpose-nya itu mendeskripsikan secara detail mengenai karakter, appearance, kesukaan, dan lain-lain daripada objek yang dijelaskan. Nah, sekarang kita pindah ke language feature of the text. Yang pertama itu tentang specific participants. Karena ini descriptive text menjelaskan tentang objek tertentu, maka dari itu salah satu language feature-nya atau tanaman bahasanya itu specific participants. Partisipannya itu lebih spesifik, tidak secara general. Misalnya seperti my cat, my father, ayahku, tidak mungkin sama dengan ayahmu. Next, yang kedua mengenai language feature yang kedua yaitu generic structure, language feature yang kedua yaitu noun phrase. Noun phrase itu ialah gabungan antara kata sifat atau adjektif dengan kata benda, di mana kata sifat di sini menjelaskan atau menerangkan atau mendeskripsikan tentang kata benda yang ditempelinya. Contohnya seperti my cat, kucing, my cute cat. Next. Nah, sekarang kita beralih ke language feature yang ketiga, yaitu simple present tense. Simple present tense di sini digunakan di dalam semua jenis kalimat di dalam teks deskripsi, karena objek yang dijelaskannya itu sesuai dengan fakta yang ada. Jadi dia menggunakan simple present tense karena sesuai dengan fakta yang ada, sesuai fakta apa adanya. Sekarang kita beralih ke action verb. Action verb ini di dalam bahasa Inggris itu kata kerja is divided into some part or some kinds, dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu action verb. Action verb itu adalah jenis kata kerja yang membutuhkan body movement atau gerakan tubuh dari si pelaku itu sendiri. Contohnya seperti run, lari, eat, makan, write, menulis, dan lain-lain. Next. Sekarang kita move to the generic structure of descriptive text. Ada dua ya. Yang pertama itu identification. Identification itu menjelaskan tentang gambaran umum dari objek yang akan dijelaskan di paragraf selanjutnya. Jadi dia di sini dijelaskan secara umum, secara general. Nah, yang kedua yaitu generic structure of descriptive text yang kedua yaitu description. Description sini menjelaskan tentang karakter seseorang atau ciri-ciri dari sebuah tempat atau ciri-ciri dari hewan tersebut. Jadi dijelaskannya secara lebih detail. Nah,
Selanjutnya, kita beralih ke contoh-contoh judul teks dari descriptive text. Yang pertama itu seperti My Favorite Teacher, My Little Cuties Rabbit, Tanjung Puting National Park, and then Waikambas National Park. Seperti yang kalian lihat di sini ada 4 contoh berbeda. Yang My Favorite Teacher ini menjelaskan tentang seseorang, yang My Cuties Rabbit menjelaskan tentang animal, dan yang kedua ini menjelaskan tentang tempat. Nah, sekarang kita beralih ke teks yang kedua, yaitu teks recount text. Seperti yang deskriptif tadi, recount text juga di sini saya akan menjelaskan tentang definitionnya, pengertiannya, tentang purpose-nya, tujuannya, language feature-nya, serta generic structure. Nah, kita pindah ke bagian yang pertama, definition of recount text, yaitu text which is retells event, experience, or activities in the past. Jadi menceritakan tentang aktivitas yang telah berlangsung di masa yang lalu sesuai dengan urutan waktunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai purpose atau tujuan dari ditulisnya text recount. Yang pertama itu retell past experience. Next, kita beralih ke language feature. Language feature yang pertama yaitu simple past tense. Karena teks recount itu adalah teks yang menceritakan tentang masa yang telah berlalu atau kegiatan yang telah berlalu, sehingga simple past tense dibutuhkan di dalam penulisan teks, di dalam penulisan kalimat di setiap teks ini. Simple past tense adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kegiatan yang kita lakukan itu telah berlalu. Next, yang kedua, penggunaan temporal sequence. Temporal sequence ini adalah kata hubung yang bisa membantu kita untuk mengerti antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Jadi sebagai pemisah, contohnya misalnya seperti after that, firstly, secondly, then, dan lain sebagainya. Jadi temporal sequence ini sangat dibutuhkan dalam penulisan recount text. Next, kita pindah ke specific participants. Specific participants ini karena personal recount text adalah jenis teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang, sehingga dia adalah menggunakan specific participant atau pelaku atau objek yang melakukan kegiatan tersebut adalah spesifik, tidak general. Jadi ditahu misalnya yang melakukannya my father atau yang melakukannya saya sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kita move di bagian conjunction. Conjunction atau connecting words, atau biasa dalam bahasa Indonesia kita sebut namanya kata hubung. Kata hubung seperti contohnya kalau dalam bahasa Inggris itu kita kenal yang namanya fun boys. F-nya itu for fur, A-nya for N-nya for nor, B-nya for but, O-nya for or, Y-nya for yet, and S-nya for since. Nah, seperti itu ya mengenai conjunction. Nah, sekarang kita beralih ke generic structure of recount text. Yang the first one itu yaitu orientation. Orientation di sini biasanya berada pada paragraf pertama, di mana dia menjelaskan tentang who, where, when, and how. Menjelaskan tentang siapa, di mana, apa, dan bagaimana kegiatan tersebut terjadi. Dan yang kedua yaitu series of events. Series of events di sini biasanya ditulis setelah paragraf orientation. Biasanya dia ini lebih dari satu paragraf karena memiliki lebih dari satu kegiatan. Kegiatannya itu ditulis dari awal sampai akhir. Jadi yang mana yang paling awal itu yang ditulis sampai yang paling terakhir. Next, kita lanjut ke bagian reorientation. Bagian reorientation ini adalah paragraf terakhir dari sebuah teks recount. Ini isinya mengenai perasaan atau kesan yang didapatkan si pelaku kegiatan tersebut setelah melakukan kegiatan itu. Apakah dia senang, bahagia, puas, dan lain-lain. Jadi di sini lebih ke kesan-kesannya, lebih ke perasaannya. Nah, dan yang terakhir kita pindah ke judul jenis teks recount. Yang pertama itu
yaitu My Trip to Bokori Island, Last Night Dream, Bandung as a Sea of Fire, Man Church is Pushing an Old Woman Down the Bus. Seperti yang kalian lihat di sini adalah 4 judul teks yang berbeda. Yang pertama itu tentang personal experience, yang kedua tentang imajinatif, yang ketiga tentang historical, dan yang keempat tentang faktual. Oke, lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.